semua makhluk di muka bumi ini semuanya durhaka kepada Allah, maka kekuasaan Allah sama sekali tidak berkurang. Dan kekuasaan Allah tidak bertambah tatkala hamba-hambanya semua taat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahhil lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita lanjutkan dengan menjalankan salah satu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menuntut ilmu, bertolabul ilmi, karena menuntut ilmu adalah sarana agar kita mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama bernama Ibnu Rajab mengatakan, sesungguhnya di antara amalan yang paling mudah untuk membuat dosa-dosa kita diampuni dan kita gampang masuk surga adalah menuntut ilmu. Bahkan seseorang hanya hadir saja di majelis ilmu, dia mungkin tidur, ya, itu dia akan kecipratan barokahnya. Tetapi kalau kita bisa dalam keadaan sadar, ya tentu tidur harus kita tinggalkan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang setia menjalankan sunnahnya sehingga berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kali ini ada kitab Umdatut Tafsir yang disusun oleh Ibnu Syakir, Ahmad Syakir, tentang khulasah atau mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, yang mana ini adalah termasuk ringkasan tafsir Ibnu Katsir, karena kalau kita membaca langsung tafsir Ibnu Katsir itu riwayatnya disebutkan semua, mulai dari riwayat yang sahih sampai riwayat yang dhaif itu disebutkan. Namun Ibnu Syakir atau Ahmad Syakir hanya menyebutkan dalil-dalil dan riwayat-riwayat yang sahih, dan ini menjadi ringkasan agar pembahasan tidak terlalu lama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang 50, ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah tatkala kalian berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah secara nyata. Maka ditimpalah kepada mereka suara petir yang menyambar dan mereka melihatnya secara nyata. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian dalam keadaan mati agar kalian bersyukur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini masih tentang Bani Israel, yang mana mereka termasuk orang yang minta hal-hal yang seharusnya tidak diminta. Mereka meminta agar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Padahal mereka hampir dibantai oleh Fir'aun, tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Dan di hadapan mereka ada laut yang kalau mereka tidak diberikan pertolongan oleh Allah, niscaya mereka akan tenggelam. Bapak dan Ibu sekalian, kita jangan bayangkan lautnya seperti pantai seperti itu. Kemudian ada perlengkapan berenang dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali perlengkapan. Lautnya langsung dalam, bahkan di sebuah riwayat itu akan menenggelamkan. Ya, akan langsung menenggelamkan. Seperti kalau kita, Pak, kalau kita di dermaga itu kapal itu di dalamnya lautnya langsung dalam. Artinya kalau orang tidak bisa berenang, dia bisa langsung tenggelam. Nah, seperti itulah laut yang dihadapi oleh Bani Israel, dan di belakang mereka ada pasukannya Fir'aun yang siap membantai. Pilihannya hanya dua, dibantai oleh Fir'aun dan bala tentaranya atau tenggelam di laut. Ya. Tentu ini bukan pilihan keselamatan, ini adalah pilihan mati. Ya. Dan tetapi dalam kondisi seperti itu, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian luar biasanya, demikian dahsyatnya. Seseorang diselamatkan dari kematian, tetapi masih belum juga melunakkan hati mereka untuk benar-benar beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh perbuatan yang kalau bahasa Indonesianya kurang ajar. Sudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka malah meminta agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini disebutkan ya, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka tiba-tiba mereka ditimpa petir yang berupa api yang menyambar,
wa antum tanzurun, dan mereka dalam keadaan melihatnya secara nyata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu kalau di dalam surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, permisalannya seperti kamishkat, seperti cahaya, fiha misbah, seperti berada dalam sebuah kaca yang di dalamnya terdapat lampu yang sangat terang. Nurun ala nur. Allah adalah cahaya, di atasnya cahaya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah cahaya yang sangat terang yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Di dalam ayat ini sebagian ulama menyatakan maksud daripada cahaya bukan cahaya secara hakikat, tetapi cahaya secara majaz. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasanya ya sudah, ini maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Musa pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ingin melihatmu dalam keadaan sadar. Tetapi apa yang terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, apabila engkau ingin melihatku, engkau tidak akan bisa melihatku. Kalau mau melihatku, naiklah ke suatu bukit dan engkau akan melihatku. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan seperti itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku akan menampakkan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sudah berada di atas gunung, kemudian Allah akan menampakkan. Setelah Nabi Musa siap, maka Allah menampakkan. Lalu setelah itu Nabi Musa tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang. Melihat cahaya yang sangat terang yang tidak pernah ada sebelumnya. Seketika itu pula Nabi Musa kemudian pingsan. Kharra Musa su'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Namun setelah beliau pingsan, kemudian beliau tersadar, beliau kemudian meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku karena aku tidak tahu dan aku termasuk orang-orang yang beriman kepadamu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya tidak boleh, tetapi matanya manusia itu tidak bisa melihat hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mata manusia di dunia ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setting yang sangat lemah. Tidak bisa melihat kecuali sesuatu yang dekat, kecuali sesuatu yang dibantu oleh cahaya. Kemudian juga tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini. Pandangan manusia di dunia ini terbatas. Dan itu saja tidak bisa dilihatnya, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara nyata, secara jelas kalau sudah meninggal dunia dan sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak ingin melihat Allah? Semuanya pengen kan, Pak? Insya Allah nanti kita akan melihatnya semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, setiap hari Jumat di surga Allah akan memanggil hamba-hambanya yang berada di surga, bahwa Allah akan menampakkan dirinya untuk hamba-hambanya
dan itulah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling nikmat di surga bukan makanannya, bukan minumannya, bukan pasangannya, bukan apalagi rumah yang megahnya, bukan. Tetapi kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yaqulu ta'ala wadhkuru ni'mati 'alaikum fa akhadhatkumus sha'iqah wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum wa qala Rabi' bin Anas kana mautuhum uqubatan lahum fa ba'atsu min ba'dil maut. Setelah Bani Israel meminta untuk melihat wajah Allah, kemudian tiba-tiba ada petir yang menyambar, kemudian mereka semua pingsan. Kalau dalam ayat ini disebutkan meninggal dunia. Meninggal. Ternyata meninggal dunia, kemudian dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mungkin, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, apakah seseorang yang sudah meninggal dunia bisa dihidupkan lagi? Ya, bagi Allah bisa, ya. Cuma kemudian itu hanya 1001. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita upayakan. Itu murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kemarin itu ada yang viral, ada seseorang ya hanya karena diejek kemudian dia bisa mendapatkan rezeki yang melimpah. Nah, itu 1001, Pak. Itu namanya rezeki mutlak. Artinya dia tidak bisa mengulangi sekali lagi. Mau dicoba beribu-ribu kali juga tidak akan bisa. Nah, itu adalah mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak betul kalau ada orang bilang katanya itu karena orangnya yang menghina, terima kasih ya kepada orang yang telah menghinanya. Ya. Ini adalah murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang meninggal dunia bisa saja dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 56. Artinya orang-orang Bani Israel itu menurut Rabi' bin Anas kana mautuhum uqubatan lahum. Kematian yang mereka alami adalah kematian yang hakiki, dan itu adalah sebagai iqab. Iqab itu adalah hukuman. Karena mereka telah meminta sesuatu yang tidak boleh seharusnya diminta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita meminta kepada Allah, mintanya yang wajar-wajar saja. Jangan minta sesuatu yang menantang Allah. Ya, ada permintaan itu yang sangat mudah. Ya, artinya sebagian para sahabat Nabi itu kalau sandalnya putus minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sandal yang bagus. Padahal beliau punya duit. Nah, itu juga boleh meminta seperti itu. Kemudian meminta sesuatu yang tidak dimampu oleh manusia dan itu tidak melanggar ketentuan Allah. Seperti minta diturunkannya hujan. Ya Allah, aku meminta kepadamu turunkanlah hujan ya Allah, karena ini sudah musim kemarau, sudah lama, sudah kekeringan, mohon turunkan hujan. Manusia tidak ada yang bisa menurunkan hujan, hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, dan kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah. Tetapi ada permintaan yang dilarang. Contohnya apa, Pak? Minta diturunkan makanan langsung dari langit. Nah, itu tidak boleh. Ya Allah, aku meminta kepadamu nasi padang turun langsung dari langit, langsung turun ke depanku, hadapanku. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena meminta sesuatu yang sifatnya itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, ya Allah,
kami minta supaya kami bisa melihat wajahmu sekarang juga. Tidak boleh. Kalau meminta, memintalah sesuatu yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta diselamatkan dari mara bahaya, minta diselamatkan supaya dilancarkan rezekinya. Jangan meminta sesuatu yang tidak baik. Allah bisa saja menurunkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala kesusahan untuk menurunkannya? Tidak susah bagi Allah. Apapun bisa Allah lakukan. Tetapi itu terlalu, ya, permintaan yang seperti itu adalah bentuk permintaan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus dihindari. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kembali mereka setelah mereka mati, liyastawfu ajalahum wa kadzalika qala Qatadah. Karena ajal mereka sebetulnya belum habis. Hidup mereka, jatah hidupnya masih belum habis, tetapi Allah wafatkan mereka sebagai hukuman saja. Dimatikan, kemudian Allah bangkitkan lagi, setelah itu Allah hidupkan, dan mereka akan meninggal sesuai dengan ajal yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka kalau ada orang bilang katanya mati suri, bisa jadi, ya, bisa jadi betul. Dan itu bisa jadi adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar katanya orang yang mati suri itu katanya mereka diperlihatkan semua kejadian dari masa-masa kecilnya. Dan itu sangat membuat mereka takut, diperlihatkan semua dosa-dosanya, dan kemudian diperlihatkan kejadian setelah kematian, sehingga kemudian ketika mereka dibangkitkan sekali lagi, kemudian mereka merasa takut, dan ada juga yang insaf dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami jadikan di atas kalian ghamama, awan yang melindungi kalian dan menaungi kalian. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepada kalian makanan yang bernama al-manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian dari apa-apa yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menzalimi diri kami, tetapi merekalah telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memberikan spesial, memberikan dan mengistimewakan untuk orang-orang Bani Israel. Di antaranya adalah Allah berikan naungan berupa awan, ya. Luar biasa. Jadi ketika musim panas, orang-orang pada kepanasan, Bani Israel malah sejuk, ya. Kalau di metro ini lagi musim panas katanya. Bahkan ada yang mengatakan matahari metro baru bumi, ya. Karena saking panasnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel berupa naungan, berupa awan itu, Allah Subhanahu wa taala juga berikan makanan yang spesial yang tidak ada diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada orang-orang yang selain Bani Israel. Apa itu? Al-manna wassalwa. Ya. Ini adalah makanan yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa itu al-manna wassalwa? Nanti kita bacakan.
Wadzalna 'alaikumul ghamam, ya. Allah Subhanahu wa taala menaungi Bani Israel dengan awan. Wa summiya dzalika li'annahu yughammus sama. Dan disebut dengan ghamam karena yagummus sama, yaitu menutupi langit. Jadi awan yang menaungi mereka itu menghalangi matahari untuk menyinari langsung sehingga mereka tidak kepanasan. Bahwa buaribuha yuwariuha wa yasturuha, yang menaungi mereka dan menutupi sehingga mereka tidak kepanasan. Wa huwa sahabul abyad dhallu fitihi diuqihim harras syams, yang mereka itu dilindungi oleh awan yang sangat tebal itu agar mereka diselamatkan dari panasnya matahari yang sangat terik. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Nah, ini dia. Manna dan salwa. Apa yang disebut dengan al-manna wassalwa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya. Jadi al-manna wassalwa itu namanya, kemudian bentuknya seperti apa? Ini Ibnu Abbas yang akan menjelaskan. Al-manna yanzilu alaihimul alal asjar fayaguduna ilaihi fayakuluna minhu masya'u. Al-manna itu adalah buah yang tumbuh di pohon, yang mana mereka kalau mau makan, makanan tersebut selalu tersedia, ya. Kalau buah itu selalu ada dan tidak mengenal musim. Bentuknya seperti apa? Di sini beliau tidak menjelaskan secara detail. Namun ulama yang lain seperti Imam Mujahid mengatakan al-manna samghatun, wa qala Ikrimah al-manna syai'un anzalahu Allahu alaihim mithlut til, ya, yushbihur rubbu al-ghalidh, wa qala Rabi' bin Anas al-manna syarabun ka'an yanzilu alaihim mithlul asal fayamjazunahu bil ma' thumma yashrabunahu. Ada sebagian ulama yang mengatakan al-manna itu sejenis madu yang sangat manis, yang kalau mereka meminumnya itu harus dicampur terlebih dahulu dengan air yang rasanya lebih manis daripada madu, ya. Kalau madu kita semua paham ya Pak ya. Cuma kalau al-manna ini bukan madu. Kalau al-manna ini bukan keluar dari lebah. Kalau madu kan keluar dari lebah. Kalau al-manna ini adalah sesuatu yang spesial yang tidak ada di tempat lain, hanya ada di tempatnya Bani Israel, yang mereka meminumnya dicampur dengan air. Kemudian sebagian juga mengatakan, ya, al-manna adalah ta'amun wa syarabun mazaja ma'al ma' sara syaraban thayyiban. Yang dimaksud dengan al-manna dan salwa adalah makanan dan minuman yang kalau dicampur air menjadi sangat lezat dan menjadi sangat thayyib. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah manna dan salwa ini adalah makanan yang spesial. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan ini makanan yang lebih lembut daripada makanan yang lebih lembut daripada susu dan lebih manis daripada madu. Makanan ini sebagian juga mengatakan bahwa ini adalah makanan dari surga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai Bani Israel, makanlah dari makanan yang telah kami rezekikan kepada kalian. Makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kalian, silahkan dimakan gratis dan tidak ada bayaran sepeser pun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya. Mereka setelah diberikan manna dan salwa itu, mereka malah berbuat zalim. Apa kezaliman mereka? Nanti di ayat selanjutnya yang akan disebutkan. Dan mereka tidaklah menzalimi kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat zalim itu, mereka sebetulnya berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.
Mereka tidak berbuat zalim kepada kami, tetapi mereka berbuat zalim kepada mereka sendiri. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang berbuat maksiat, kalau ada orang berbuat dosa, sebetulnya tidak ada yang rugi. Yang rugi adalah dirinya sendiri. Ya. Orang tidak sholat, Allah tidak rugi, tetapi dia sendiri yang rugi. Seseorang tidak mau membaca Al-Quran, Allah tidak rugi. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertambah kalau kita beribadah sangat rajin, kekuasaan Allah tidak akan bertambah, dan kekuasaan Allah tidak akan berkurang karena hamba-hambanya semuanya bermaksiat misalnya. Semua makhluk di muka bumi ini semuanya durhaka kepada Allah, maka kekuasaan Allah sama sekali tidak berkurang. Dan kekuasaan Allah tidak bertambah tatkala hamba-hambanya semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sholat, kita semua tahajud, kita semua puasa Daud, itu sama aja, enggak ada yang berubah dalam kekuasaan Allah. Karena Allah Maha Kuasa dan selama-lamanya Allah tetap berkuasa. Huwal awwal wal akhir. Allah adalah yang awal dan yang akhir. Waz-zahir wal batin. Dialah yang tampak dan yang tidak tampak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah, sejatinya kita mengumpulkan kebaikan buat diri kita sendiri. Allah tidak mendapatkan apa-apa dari yang ketaatan yang kita laksanakan, tetapi kitalah yang akan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, dalam ayat yang selanjutnya disebutkan seperti apa bentuk kezaliman Bani Israel, ya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Kezaliman Bani Israel yang selanjutnya adalah wa idz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Nah, ini dia. Tatkala mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kami tidak bisa bersabar ala ta'ami wahidin. Kok makanannya hanya jenis ini saja ya? Mereka sudah diberikan manna, diberikan salwa, yang mana makanan itu spesial buat mereka, yang sangat lezat, ya. Ya ibaratnya makanan itu adalah makanan yang kalau di zaman sekarang ini susah untuk didapatkannya. Bahkan kalau untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Tetapi ternyata apa yang mereka lakukan? Lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Musa, kami tidak sabar. Kenapa makanannya hanya satu jenis ini saja? Kenapa tidak ada makanan yang lain? Fad'u lana rabbak. Doakanlah kepada Allah, kepada Tuhanmu. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Yang kami meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkan kepada kami, mengeluarkan untuk kami apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Mim baqliha wa qissaiha, dari gandum, dan qissaiha wa fumiha, dari bawang, sayur-sayuran, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Bani Israel, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengapa kalian meminta digantikan makanan yang sudah spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian?
malah kalian meminta diberikan makanan-makanan yang banyak di pasar-pasaran sana. Kalau kalian mau makanan seperti bawang merah, bawang putih, kemudian kacang, kemudian gandum, kalian cari saja di kampung sebelah itu banyak. Kok kalian minta daerah kalian yang sudah ditumbuhi oleh manna dan salwa, malah kalian memintanya agar diberikan supaya tanah kalian itu subur dengan bawang, kacang, kemudian sayur-sayuran. Ya sebetulnya nggak perlu kalian tanam saja, kalian ke desa sebelah kalian sudah mendapatkannya. Tetapi kalian malah meminta agar tanah-tanah kalian ditumbuhi dengan hal-hal seperti itu. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Pergilah kalian, kata Nabi Musa, pergilah kalian ke Mesir, ke tempat sebelah. Fa inna lakum ma sa'altum. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Dan setelah mereka meminta yang seperti itu, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan Allah ambil kembali manna dan salwa, dan tanah mereka tidak ditumbuhi oleh sayur-sayuran, dan manna dan salwanya juga sudah tidak ada lagi di tempat mereka. Ini artinya apa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tidak bersyukur. Akhirnya sekalian nikmatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah diberikan nikmat berupa apa ya? Berupa iman, Islam, ya, itu harus senantiasa kita syukuri. Ada orang yang karena hari ini banyak orang-orang yang kemudian tidak bangga dengan Islamnya, bahkan cenderung mereka itu merasa minder dengan Islam yang mereka miliki, yang mereka peluk, sehingga kemudian mereka lebih berbangga dengan pendapat-pendapat para ahli dan profesor-profesor dari negara barat. Sehingga apa yang terjadi, nikmat Islam itu yang harusnya mereka syukuri, malah mereka tidak syukuri, lalu sekalian Allah ambil kenikmatan tersebut, sehingga hidayah Islam itu malah sekalian dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi orang-orang yang liberal, menjadi orang-orang yang sekuler, menjadi orang-orang yang benci kepada agama Islam. Awal-awalnya tidak pede dengan agama Islam yang mereka anut. Lama-lama ketidakpedean itu berujung kepada kebencian terhadap Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga agama Islam ini. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kita punya sawah, ya kita syukuri sawah yang kita miliki ini. Kemudian kita memiliki kendaraan, kita syukuri kendaraan yang kita miliki ini. Jangan kemudian kita meminta sesuatu yang sebetulnya itu adalah tidak perlu diminta. Cukup kita mensyukuri apa yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karena dengan mensyukuri nikmat Allah itulah janji Allah akan ditambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, sebaliknya jika seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku amatlah pedih. Maksudnya apa? Azab Allah di akhirat, tetapi sebelum di akhirat Allah ambil terlebih dahulu nikmat tersebut di dunia. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari kufur nikmat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, malah meminta sesuatu yang lebih rendah, ya. Malah meminta sesuatu yang remeh-temeh, meminta sesuatu yang tidak ada harganya, ya. Mending gitu kalau memintanya sesuatu yang lebih baik. Misalnya andaikan orang Bani Israel meminta, ya Allah, manna dan salwa ini sungguh amat nikmat, adakah makanan yang lebih nikmat dari itu? Kami akan merasakan dan mencicipinya. Tetapi mereka malah meminta, ya Allah, tanah kami kok hanya ditumbuhi dengan manna dan salwa, ya. Kami mau
agar jangan cuma manna wa salwa, tetapi kami mau supaya sayur-sayuran, kemudian cabai-cabean, kemudian bawang, kemudian kacang dan semuanya itu juga tumbuh subur di tempat kami. Itulah bentuk ketidakbersyukuran mereka terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana. Akhirnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa duribat alaihimuz zillah. Mereka ditimpa kehinaan. Akhirnya di tanah mereka tidak ada yang namanya manna dan salwa, tidak ada lagi, dan cabai dan bawang-bawangan pun tidak tumbuh di tanah mereka. Akhirnya mereka ditimpa kehinaan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka kalau mau nyari makanan harus jauh terlebih dahulu, harus ke negeri Mesir sebelahnya, barulah mereka akan mendapatkannya. Karena mereka tinggal di Palestina. Mereka tinggal di Palestina, mau cari makanan, ihbitu misron, mereka harus ke Mesir. Artinya apa? Untuk persediaan makanan mereka harus memborong terlebih dahulu dari Mesir, barulah mereka kemudian bawa ke Palestina, ya, ke negeri yang sudah dijanjikan kepada mereka. Kemudian setelah itu kalau persediaan habis, mereka harus ke Mesir lagi. Ya, sebetulnya perbatasannya tidak terlalu jauh. Ini Palestina, ini Mesir. Ya, tetapi harus keluar menyusuri beberapa daerah terlebih dahulu, barulah mereka kemudian mendapatkan stok dan persediaan makanan. Wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana, dan mereka ditimpa kemiskinan. Ya, selain kehinaan, kemiskinan, waba'u bighadabim minallah, dan mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itulah karena disebabkan mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka banyak menyakiti para nabi dan rasul, bahkan membunuhnya. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun, dan itulah perbuatan maksiat mereka dan perbuatan permusuhan terhadap rasul dan nabi-nabi kami. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel ini agar kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan pada ayat-ayat yang sebelumnya kita juga harus meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi permintaan itu adalah permintaan yang baik dan permintaan yang tidak menentang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bila ada yang kurang tepat mohon dimaafkan. Apabila ada yang yang benar, maka marilah kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.